Kali ini kita akan berkenalan dengan salah seorang filsuf dan tokoh pendidikan yang bernama Paulo Freire. Beliau lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife, Brasil. Keluarga Freire adalah keluarga Katolik yang berasal dari golongan kelas menengah, yang kemudian turut mengalami imbas akibat depresi besar tahun 1929. Sejak sekolah dasar, Freire merasakan apa itu kelaparan. Pengalaman masa kecil membuat Freire bertekad untuk mengabdikan hidupnya pada perjuangan melawan kelaparan dan ketidakadilan sosial, terutama pada kaum miskin yang tertindas. Freire mulai belajar di Universitas Recife tahun 1943 sebagai mahasiswa hukum. Setelah lulus, ia bekerja sebagai guru di sekolah menengah. Ia mengajar orang-orang miskin yang buta huruf. Freire meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1997 di Sao Paulo, Brasil. Salah satu karyanya yang terkenal adalah buku Pedagogy of the Oppressed atau Pendidikan Kaum Tertindas yang ditulis pada tahun 1968. Menurut Freire, tujuan utama pendidikan adalah membuka mata peserta didik guna menyadari realitas ketertindasannya untuk kemudian melakukan transformasi sosial. Freire menentang kebudayaan diam, yaitu suatu kondisi di mana masyarakat dibuat tunduk pada penguasa, sehingga masyarakat tidak berani mempertanyakan keberadaannya dan pada akhirnya cenderung menerima keberadaannya. Para penguasa menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan status quo, yaitu dengan menggunakan model pendidikan yang disebut Banking Concept of Education atau model pendidikan gaya bank. Freire mengecam model pendidikan gaya bank. Pendidikan seperti kegiatan menabung di mana murid adalah tabungan dan guru adalah penabung. Guru menyampaikan pengetahuan yang diterima dan dihafal oleh murid. Murid menjadi penerima pasif. Pendidikan bersifat monologis, hanya sekedar transfer pengetahuan. Freire memperkenalkan problem posing method atau model pendidikan hadap masalah, di mana hubungan yang ideal antara guru dan murid bukan bersifat hierarki, tetapi dialogis. Guru bukan hanya mengajar, tetapi juga diajar dalam proses dialog dengan murid. Murid bukan hanya pendengar, tetapi juga rekan penyelidik yang kritis bersama guru. Murid tidak hanya menjadi penghafal informasi. Karena itu, perencanaan kurikulum harus berorientasi pada murid. Freire memperjuangkan suatu pendidikan yang bersifat humanis. Dari perspektif sosial sains, gagasan ini dinilai lebih manusiawi. Murid menjadi lebih berani, berinisiatif, kreatif, mandiri, dan inovatif, sehingga dapat memaksimalkan potensi dari murid. Dari perspektif biblical teologis, pemikiran Freire terlalu menekankan pada natur dan kemampuan manusia untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Pemikiran ini berbanding terbalik dengan perspektif Kristen yang bersifat teosentris. Dari perspektif Kristen, realitas berpusat pada Allah. Pewahyuan bersifat lebih otoritatif daripada pengalaman subjektif manusia. Allah sendirilah yang pada akhirnya dapat menciptakan suatu tatanan yang sangat baik. Manusia tidak mungkin dapat menciptakan tatanan sosial yang adil dan benar, karena di dalam diri manusia terus-menerus terjadi pergumulan antara natur yang saling bertentangan, yaitu natur untuk mengasihi Allah dan natur untuk mengikuti kecenderungan berdosa. Konsep pendidikan Freire mempengaruhi model pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1980, telah digalakan cara belajar siswa aktif atau disingkat CBSA, yaitu model pendidikan yang menekankan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian pada tahun 2020, lewat kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim,
telah dicanangkan kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi diri, sehingga diharapkan terbentuknya karakter peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Tidak hanya mahir menghafal, tetapi juga memiliki kemampuan analisa yang tajam, penalaran, serta pemahaman yang komprehensif. Demikianlah pemaparan singkat tentang Paulo Freire kali ini. Semoga bermanfaat.